Mama saya sebenarnya, mama sama papa saya itu fully support untuk saya bermain sepak bola. Tapi waktu papa saya meninggal di tahun 2002, mama saya memang ada omongan gitu untuk saya untuk bekerja. Tapi saya udah bertekad dalam hati saya bilang sama mama saya waktu papa saya meninggal, Ma, Leo kan jadi pemain bola, Leo kan cari uang dari sepak bola, Leo kan kerja dari sepak bola, jadi mama gak usah khawatir. Kelihatannya dia seneng, dia sampai mau bawa saya waktu itu ke Liga Italia, ke Genoa, karena memang anak buah dia banyak main di sana gitu. Waktu itu saya juga lagi bimbang, saya ikut Prapon DKI, saya dipanggil timnas futsal, tapi saya jujur sama mereka, sama Sleman. Saya melihat tim PSS Sleman tim yang kuat, tim yang bagus gitu. Jadi tim ini saya rasa begitu saya gabung, walaupun saya baru, walaupun saya pemain muda, tapi pelatih memperhatikan saya sampai kayak gini gitu. Udah gitu kan saya datang dengan setelan anak pang, tapi ya sayangnya saya nggak lulus. IP saya 0,00 terus. Saya juga kan males ya mau susulan, mau baik-baikin dosen lah atau biar saya nilai saya malas kayak gitu. Ya udahlah biar aja, masa bodoh lah, penting ntar pas begitu daftar untuk semester baru lagi ya saya daftar lagi. Jadi di edisi kali ini kita ingin mengajak Bang Leo nih untuk berkenalan dengan PSS Fans gitu. Mungkin untuk yang pertama tentang nama Leonard Tupamahu. Kita tahu Tupamahu kan dari marga dari Maluku ya. Mungkin untuk Leonard sendiri apa sih artinya Bang Leo? Iya, sebenarnya artinya kalau menurut cerita mama saya itu, jadi rencananya itu saya lahir 9 bulan, kalau 9 bulan itu jatuhnya di bulan Agustus. Jadi karena memang kan bulan Agustus identik dengan zodiak Leo kan. Jadi ya udahlah diberikan nama Leonard, terus pakai nama keluarganya kan Tupamahu. Tapi berhubung waktu itu mama saya mengalami kecelakaan, jadi dia jatuh dari Metro Mini gitu. Di bulan Juli. Jadi saya lahir ini sebenarnya bukan 9 bulan, 8 bulan. Jadi saya lahir itu bulan Juli karena mama saya mengalami kecelakaan jatuh dari Metro Mini. Terus langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi proses melahirkannya pun juga bisa dibilang nggak susah mama saya. Jadi ketika di rumah sakit, dia udah di tempat tidur. Menurut ceritanya dia, saya ini langsung loncat. Bahkan bisa dibilang tuh hampir jatuh. Mama saya sampai bisa dibilang sampai kesel lah gitu sama suster yang jaga waktu itu, karena susternya bilang, ini masih lama ibu. Tapi mama saya merasa nih saya udah mau keluar gitu. Jadi nggak membutuhkan waktu lama dan menurut mama saya, puji Tuhan, dia nggak bersusah-susah dalam melahirkan saya. Jadi keluar hampir jatuh katanya. Mama saya sampai kesel sama suster bahwa saya katanya menurut cerita dia ya main keluar aja gitu katanya. Ya itulah. Tapi karena udah terlanjur menyiapkan nama Leonard karena lahir rencananya bulan Agustus dengan zodiak Leo, ya udahlah. Terlanjur kasih nama, jadi tetap namanya Leonard Tupamahu. Itu sih menurut ceritanya seperti itu, menurut cerita mama saya. Awal Juli, 9 Juli. Iya. Iya, benar kan. Masih Cancer ya kalau menurut. Juli itu. Iya, benar. Oke. Tapi kan misalnya Leonard Tupamahu yang orang banyak nggak tahu mungkin mengiranya Bang Leo ini dari timur gitu, memang benar-benar tinggal di timur. Padahal kan Bang Leo aslinya malah besar dan tinggal di Jakarta gitu. Iya betul, mama dan papa saya memang sudah merantau ke Jakarta, sudah tinggal di Jakarta lama juga. Jadinya saya lahir di Jakarta Pusat ya, Sin Carolus, Rumah Sakit Sin Carolus di Jakarta. Terus
Saya juga dibesarkan di Jakarta, hampir bisa dibilang saya ini nggak pernah pulang kampung ke Ambon, ke kampung papa saya, kampung mama saya juga, mama saya orang NTT di Kupang. Saya juga nggak pernah pulang ke Kupang, jadi udah kebanyakan saya menghabiskan hidup saya di Jakarta. Berarti fully bloodnya memang dari timur lah ya. Ya, NTT dan timur, Ambon. tapi lahir besar di Jakarta. Aksennya malah nggak dapet timur sama sekali. Karena mungkin nongkrongnya pas sekolah juga nggak sama dengan anak-anak timur juga kali ya. Maksudnya dengan anak Jakarta juga yang ini. Iya benar, saya bisa dibilang juga jarang nongkrong sama orang-orang timur. Jadi bisa dibilang logatnya udah kayak logat orang Betawi ya, logat orang Jakarta. Kalau dibilang ada keluarga yang bermain bola, nggak ada sih bang, bisa dibilang gitu. Tapi ya papa saya juga memang suka bermain bola, mama saya juga suka lah nonton bola gitu di Jakarta, di Senayan. Jadi bisa dibilang yang mengenalkan saya sepak bola sebenarnya karena mungkin papa saya ya, yang dia sering nonton bola gitu, sering nonton Piala Dunia atau pertandingan sepak bola. Jadi mereka lah gitu yang papa saya yang saya taunya dari mereka gitu tentang sepak bola gitu. Berarti pertama kali stadion yang ditonton gimana tuh sama keluarga bareng-bareng? Nggak ada stadion yang pertama sekali ditonton, nggak ada gitu sama-sama keluarga karena papa saya juga memang kerja, mama saya kerja gitu. Kalau dibilang stadion pertama yang saya datengin mungkin Persipasi kalau nggak salah. Waktu itu saya karena saya tinggal di daerah Jakarta Timur, jadi saya sekolah sepak bola saya pasti di bawahannya Persija Persija Timur. Jadi saya supportnya SSB, saya supportnya pasti Persija Timur kalau Persija Timur main. Jadi waktu itu kalau SSB di bawah asuhannya Persija Timur, kita kalau nonton bisa gratis karena kan punya tanda pengenal kan, Jadi SSB yang di bawah Persija Tim bisa nonton ke stadion gratis. Waktu itu saya nonton, saya ingat sekali di Bekasi, Persija Timur melawan BPD Jateng waktu itu nggak salah. Waduh kalau tahunnya saya agak lupa tahun berapa tuh ya. Itu berarti mungkin awal-awal merintis masuk ke SSB kali ya? Iya. Itu SSB dulu masuknya pertama kali apa SSB apa Bang Leo? Dan apakah itu emang keinginan Bang Leo buat masuk ke SSB itu atau disuruh orang tua udah kamu masuk aja? Kalau dibilang keinginan untuk masuk SSB itu dari keinginan saya sendiri. Terus SSB saya pertama-tama dulu di Bina Angkasa Halim. Karena rumah saya waktu itu di Pondok Gede, rumah saya dulu waktu itu Pondok Gede dulu sebelum di Halim. Saya di Pondok Gede, rumah saya dekat juga ke Halim memang. Jadi di depannya Lubang Buaya, masuk Dirgantara 3 Halim. Jadi di situ SSB-nya namanya Bina Angkasa Halim. Itu sampai umur berapa tuh Bang? Saya Bina Angkasa Halim sekitar 1 atau 2 tahun. Jadi waktu umur 12 atau 13 tahun saya pertama sekali saya masuk SSB, sekitar umur 11, 12 atau 13 tahun di Bina Angkasa itu. Itu awal masuk udah back tengah atau jadi striker anak-anak pada umumnya kali? Iya. Dulu waktu pertama-tama masuk sih emang karena memang nggak ada posisi yang benar-benar saya tekunin. Jadi ya memang kadang-kadang saya main di back, kadang-kadang main di striker. Jadi belum ada posisi pastinya waktu itu memang. Waktu pertama-tama SSB ya. Jadi di mana aja masih fun lah, masih main aja. Masih untuk agar anak-anak juga suka sama bolanya dulu kali ya zaman dulu. Betul. Terus pas masuk sekolah juga pasti kan banyak turnamen ya pada saat itu. Apalagi ke Bang Leo udah masuk ke SSB pasti sama sekolah udah ikut juga turnamen sepak bola gitu. Ada nggak sih turnamen sepak bola yang Bang Leo ikuti ketika sekolah dulu dan mungkin ada pengalaman menarik juga di situ? Kalau turnamen sama sekolah waktu itu nggak ada sih ya Bang ya. Saya cuman bertanding biasa aja gitu. Main uji coba antar sekolah biasa aja, belum ada turnamen yang benar-benar misalnya antar SD, antar SMP gitu. Nggak ada turnamen khusus gitu. Jadi ya kebanyakan kita cuman bertanding ya sparring biasa aja gitu. Kadang-kadang antar kelas, kadang-kadang sama sekolah lain, tapi kebanyakan
kita antar kelas sih, dari SD saya sampai SMP, SMA gitu kebanyakan antar kelas. Oh, berarti mungkin ininya lebih bergengsinya turnamennya lebih di SSB-nya kali ya Bang Leo. Iya. Antar SSB-nya gitu. Iya. Malah nggak ada sekolahnya ya. Iya. Berarti mungkin Bang Leo setelah itu dari SMP SMA masuk ke SSB-nya kemana? Apa masih ikut tim amatir atau? Kalau saya urut-urut saya ikut di Binangkasa itu pertama. Terus ketika saya pindah rumah kelas 1 SMP, saya pindah rumah ke Halim. Tadi kan saya di Pondok Gede tuh saya pindah ke Halim. Saya pindah juga SSB ke Dirgantara 1. Jadi itu yang tadi pertama saya ikut Dirgantara 3, terus saya pindah ke lebih dekat Dirgantara 1 karena lebih dekat dari rumah gitu. Saya pindah sekolah sepak bola, Persedas. Terus saya juga pernah waktu SMA saya pindah lagi di Pelita Bakri dulu, Pelita Jaya. Di daerah di Lebak Bulus. Terus juga kadang kalau latihan pagi saya di daerah Cinere, daerah Jakarta Selatan. Jadi itu SSB yang saya ikutin. Baru setelah SSB saya ikut klub amatir SMA Trisakti. Iya. Kan beranjak dari sekolah masuk Trisakti. Iya. Terus Bang Leo pada saat itu ikut ini ya, apa namanya, liga yang dibuat oleh Persija lah untuk amatirnya gitu. Setelah itu dan menjadi juara gitu. Itu ceritanya gimana Bang? Maksudnya Bang Leo bisa masuk ke Trisaktinya dulu terus kalau nggak salah malah langsung juga bawa juara kan. Itu sistem kompetisinya seperti apa? Apakah liga atau mungkin ada yang sebelumnya? Ya jadi waktu itu memang saya SMA, saya udah mulai serius untuk bermain sepak bola. Jadi ada teman yang sudah lebih dahulu gitu, dia masuk Trisakti, dia yang ngajakin saya gitu, karena memang juga latihannya di Halim juga, waktu itu Trisakti latihannya di Halim, pernah latihan di Halim. Jadi teman saya yang sudah lebih dahulu masuk ke sana, dan saya diajak sama dia gitu. Dari situ saya udah mulai mutusin untuk saya ada di posisi defender. Either itu center back atau enggak saya di back kanan gitu. Kayaknya ini posisi-posisi yang lebih cocok sama karakter saya gitu. Akhirnya diajak ke Trisakti, saya mulai latihan rutin dengan Trisakti, mulai tahu bagaimana cara main bola yang benar, cara posisi, cara passing, cara lebih detail lagi gitu. Jadi terus Trisakti juga ikut kompetisi di bawah Persija, jadi sistemnya dulu berjalan sangat bagus menurut saya. Kompetisi amatir Persija, ada tim divisi utama, ada tim divisi 1 dari klub-klub di daerah Jakarta. Jadi menurut saya ini bagus banget. Terus mainnya juga di Stadion Menteng waktu itu. Jadi bisa saya bilang ini kompetisi amatir Persija cukup bergengsi. Itu. Iya, puji Tuhan saya masuk mungkin di akhir-akhir kompetisi dari Trisakti, dari kompetisi amatir Persija, saya masuk Trisakti itu. Akhirnya saya main 1 atau 2 kali main, kompetisi udah selesai dan akhirnya kita bisa jadi juara Trisakti. Gitu. Di akhir-akhir kompetisi saya baru gabung sama tim. Itu berarti setelah lulus atau masih SMA tidak? Kalau nggak salah waktu itu saya udah mau lulus sekolah gitu. Udah mau lulus sekolah ya? Udah mau lulus sekolah. Berarti Gabungnya. ya, tapi dari orang tua nyuruh Bang Leo untuk udahlah kamu kuliah aja atau udah kamu bola atau gimana? Ada tantangan nggak soal itu? Kan biasanya banyak tuh. Iya, mama sama papa saya itu fully support untuk saya bermain sepak bola. Tapi waktu papa saya meninggal di tahun 2002, mama saya memang ada omongan gitu untuk saya lebih untuk bekerja, karena saya punya kakak cewek dan adik cowok gitu. Adik saya masih sekolah, kakak saya juga kan mungkin cewek kan, dia masih kuliah waktu itu, saya yang baru lulus. Jadi mama saya bilang untuk saya sebenarnya kayaknya kamu lebih bagus untuk kerja aja gitu. Tapi saya udah bertekad dalam hati saya bilang sama mama saya waktu papa saya meninggal, Ma, Leo akan jadi pemain bola, Leo akan cari uang dari sepak bola, Leo akan kerja dari sepak bola. Jadi mama gak usah khawatir, mama gak usah suruh Leo untuk kerja yang di luar sepak bola gitu. Jadi saya bilang sama mama saya seperti itu. Akhirnya mama saya bisa mengerti dan puji Tuhan sampai sekarang saya bisa bermain sepak bola dan mendapat penghasilan dari sepak bola. Iya, mama saya tetap support, dia selalu. Saya kan punya adik cowok juga kan, jadi kita sama-sama di satu SSB yang sama gitu. Jadi mama saya suka nganter, suka nunggu di pinggir lapangan
gitu. Kadang juga nonton pertandingan uji coba, tapi kebanyakan mama saya yang selalu nemenin. Papa saya tuh karena dia kerja berlayar ya, jadi jarang di rumah gitu. Papa saya mesin dia. Jadi KKM, kepala kamar mesin. Iya, jadi papa saya memang kayaknya STM-nya dia di bagian mesin-mesin gitu. Jadi memang dulu waktu kecil juga saya pernah diajak ke kapal, dia kan kapal tanker kan, kapal minyak gitu. Pernah diajak gitu ya, kerjanya ya di dalam ruang mesin gitu, berisik banget gitu. Di dalam ruang mesin mesin kapal. Berarti jarang ketemu dong kalau misalnya belayar gitu. Iya, memang papa saya jarang ketemu gitu. Jarang. Karena memang dia belayar kan lama bang. Bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu, lama. Biasa dia liburnya baru agak lama tuh sebulan. Ya kalau turun kapal gitu ya seminggu lebih lah gitu. Tapi habis itu berlayar lagi kan nggak bisa lama-lama juga kan. Tapi nggak nentu turun di Jakarta juga kan masalahnya. Iya, Kadang benar. bisa turun di Semarang mungkin, apa di mana lagi, di Surabaya gitu. Betul. Dia ininya di Indonesia, cuman Iya. masalahnya nggak di Jakarta juga susah kan. Bener. Gitu. Kita balik lagi ke yang Trisakti tadi Bang Leo. Iya. Kan pada akhirnya udah masuk ke Trisakti, main 2 kali, juara, udah. Pada saat itu ada informasi kalau Persija ternyata buka seleksi ya. Nah. Mau seleksi pemain. Terus Bang Leo sama teman-teman ikutlah seleksi Iya. pada saat itu. Dan pada akhirnya puji Tuhannya Bang Leo terpilih gitu, Iya. salah satu pemain yang terpilih gitu. Itu ceritanya bagaimana Bang Leo? Kok bisa kepilih pada saat itu, bahkan pertama kali nyoba langsung kepilih nih gitu. Apalagi itu Iya. Persija gitu. Iya. Jadi waktu itu kita Trisakti lagi, biasanya kan kalau di Stadion Menteng kita ngumpul di Stadion Menteng ya. Jadi Trisakti lagi acara buka puasa bersama. Jadi lagi acara buka puasa bersama, kalau nggak salah itu tanggal 5 Desember tahun 2001. Jadi setelah liga selesai, kita juara, biasa buka puasa bersama sama pengurus di depan Stadion Menteng gitu. Ada rumah makan Padang, kita makan di itu semua sama pengurus sama teman-teman. Ngobrol-ngobrol, terus aku dengar gitu bahwa Persija lagi seleksi nih di dalam. Persija lagi seleksi hari pertama karena seleksinya cuma 2 hari. Tanggal 5 sama tanggal 6. Dari pertamanya buka puasa. Iya, hari pertama saya buka puasa. Jadi dikasih tahu, saya dengar ada yang ngomong gitu, pengurus atau teman saya di Persija lagi seleksi sekarang. Ya udah Leo ikut aja katanya. Gitu. Leo ikut aja seleksi besok. Oke, saya ikut. Jadi besok saya datang lah. Tanggal 6-nya itu saya datang. Seleksi karena bawa nama dari Trisakti kan, kita tim yang, karena semua memang yang seleksi itu pemain-pemain dari tim amatir. Dari tim amatir. Ada pemain Jayakarta, ada pemain POP, ada pemain PSTNI, semua. Ada juga PSTNI polisi, POP itu polisi. POP itu polisi. Jadi banyak. Ada Menteng FC, ada macam-macam lah nama timnya. Saya ikut di hari kedua. Nah, hari kedua itu uji coba lawan Persija. Persija tim yang juara. Persija kan habis juara tahun 2001 kan? Pas hari kedua itu uji coba. Jadi hari ke-1 mungkin cuman yang bukan uji coba. Jadi yang hari kedua itu uji coba lawan tim utama. Nah, setelah itu saya kan cadangan ya, karena sudah ada. Sebelumnya udah ada tim utamanya udah ada. Jadi main pertama mungkin kalau nggak salah waktu itu lawan tim keduanya yang Persija. Tapi Persija kan kita tahu semua timnya dari dulu semua pemain tim nasional, semua pemain top. Jadi saya main babak kedua. Babak kedua saya main defender, main center back kanan. Waktu itu kita main 3-5-2 lawan tim yang utama. Ada BP, ada Budi Sudarsono, ada, pokoknya saya perhatiin ini kayaknya tim utamanya Persija yang babak kedua gitu. Lawan Depan-depan aja yang dilihat. iya, ya udah. Kebetulan saya waktu itu teman-teman saya besar-besar bang, gede-gede karena rata-rata dari PSTNI. Badannya kalau dulu kan PSTNI besar-besar ya kan. PSTNI, jadi saya ya udahlah berusaha memberanikan diri aja, saya harus pede aja nih. Kan teman-teman saya juga besar-besar, saya ngeliat badannya besar-besar semua ini. Jadi saya udahlah main berani aja. Ya udah saya main, saya lepas aja waktu itu, saya berusaha kasih yang terbaik aja, yang maksimal aja. Saya nggak ada kepikiran untuk
saya harus masuk Persija, nggak ada beban apa-apa, nggak ada beban apapun. Karena saya pikir juga kan saya datang cuma di hari kedua. Ini udah ada tim utamanya, saya udah ada tim utamanya tadi yang main babak pertama. Jadi saya nggak ada pikiran macem-macem, lepas aja gitu. Udah setelah itu di tanggal 31-nya tanggal 31 Desember, nah, saya pergi jalan-jalan sama teman saya. Tapi memang hari itu saya mau seleksi Porda. Saya ingat saya mau seleksi Porda di Stadion Menteng juga untuk DKI. Nah, dari Senen saya kan jalan-jalan sama teman-teman saya ke Pasar Senen. Biasa kita cari barang thriftingan. Di Senen tuh dulu jual barang-barang loakan dari Korea kan. Barang-barang thriftingan saya cari ke sana sama teman-teman saya. Habis itu kita habis jalan-jalan ke sana lihat-lihat barang dikit. Terus kita lanjut dari Senen tuh ke Stadion Menteng. Nah, di Stadion Menteng itu ada kantor Persija amatirnya di depan. Kantor Persija amatir di depan, kantor Persija dan mes Persija yang liga di belakang. Gitu, di belakang gawang. Gitu, posisinya di belakang gawang. Posisinya di belakang gawang. Gitu. Ya udah. Jadi pas ketika datang saya tanya-tanya sama pengurus yang depan, hari ini jadi nggak ada seleksi untuk Porda gitu. Nggak ada, niatnya itu. Tapi tiba-tiba dari pengurus Persija Menteng depan kasih saya surat, kamu Leonard Tupamahu ya? Iya, saya Leonard Tupamahu. Ini kamu dapat surat pemanggilan untuk masuk Persija senior. Saya kaget. Loh, kok saya malah dipanggil ke Persija senior? Iya, ini suratnya, kamu tolong lapor ke kantor dalam. Ke kantor yang di dalam, yang di Persija yang liga. Ini saya buka, saya lihat gini, oh iya nama saya. Dengan 4 orang yang kemarin seleksi gitu. Yang baru datang dari kedua. Ya? Yang baru datang Iya itu campur udah, dari total semuanya tuh mungkin sekitar ada 50 orangan. Ya rata-rata senior semua saya lihat. Kepanggil 4 orang, salah satunya nama saya. Ya udah akhirnya saya ngelapor lah ke dalam. Saya ngelapor ke dalam, langsung saya disuruh latihan. Karena memang hari itu latihan Persija. Sebelum malam tahun baru ada latihan sore. Waduh, saya tiba-tiba langsung saya disuruh latihan. Jujur saya kaget juga. Untungnya udah bawa sepatu. Untungnya memang saya bawa sepatu karena mau seleksi Porda kan. Ya udah kamu ganti baju latihan katanya. Wah, saya kaget juga, ya udah nggak apa-apa. Saya kagetnya karena waktu itu saya nggak siap. Waktu itu rambut saya lagi mohak. Iya. Jadi botak di kanan kiri, di atasnya saya ada. Iya. Waduh, saya pikir kan saya malu ya. Mungkin kalau sama teman-teman seangkatan saya nggak ada masalah. Gitu kan, saya pede aja. Tapi ini Persija senior dengan kondisi rambut kayak gini saya udah gitu kan. Saya datang dengan setelan anak punk karena memang zaman saya itu zaman-zamannya kita tuh zaman-zaman anak punk, anak grunge, anak greencore, zaman-zamannya itu anak ska. Jadi saya lagi ngikut antara ska atau punk gitu. Saya lagi ikut antara dua itu. Soalnya kalau ikut greencore kan salib kebalik, saya nggak ikut ya kan. Jadi saya nggak ikut greencore ya kan. Saya ikutnya punk. Ya udah, waduh rambut saya kondisi kayak gini, udahlah saya masa bodoh aja gitu ya. Akhirnya ya diketawain juga saya sama senior-senior saya waktu itu, sama Nur Alim, sama Warsidi. Saya diketawain gitu karena potongan rambut saya ya, potongan rambut anak pang gitu. Ya begitulah bang ceritanya. Ya, itu baru datang nih anak baru udah setelannya songong banget nih ya. Iya setelan apaan ini katanya. Tapi pada akhirnya latihannya gimana tuh bang? Baru datang terus kayak apa ngelihat kayak pemain, wah ini aku tadi kemarin lawan dia nih, atau kayak wah ini kemarin baru juara, ada rasa ini nggak sih, maksudnya kayak minder atau kayak merasa karena junior juga kan baru. Itu kayak gimana? Iya pasan-pasan itu sih pasti ada sih bang. Cuman ya waktu itu ya udah campur aduk. Saya ngerasanya udah campur aduk gitu. Saya udah kaget juga, shock, terus saya seneng juga karena ini tim senior gila. Dulu Persija, kalau kita tahu kan Persija selalu diisi dengan pemain timnas gitu. Semua pemain pasti pengen ke Persija, semua pemain timnas pasti main di Persija gitu. Jadi wah perasaan saya udah campur aduk. Jadi ya saya udah nggak tahu lagi lah, ya udah saya bisa mungkin ya saya nikmatin aja, saya jalanin aja gitu, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ya, udah campur aduk lah bang pokoknya rasanya. Iya saya jalanin. Kita lahir dan besar di Jakarta, masuk Persija
jadi impian tersendiri anak-anak Jakarta lah tentunya ya. Iya pasti. Pada akhirnya Bang Leo masuk lah tuh pada musim 2001-2002. Iya. Salah, masuk di situ. Bang Leo mau kopinya apa Bang? Saya nggak ngopi bang jam segini bang. Jam segini lagi. Udah bang cukup air putih aja bang. Air putih aja. Lu cukup air putih aja. Serius? Autan aja kayaknya bang. Ini boleh autan juga, autan. 1.001. Nggak apa-apa 1.000 aja. Kayak autan dulu bang. Tek podcast tengah hutan gitu. Iya. Sopel lah itu adanya. Iya nggak apa-apa bang. Ya kan nggak mesti toh. Bukan itu masalahnya. Penting ini nih. Gigitin udah. Oke, mantap. Oke. Yang aku nanya dulu itu berarti dari Iya pasti banyak perubahan yang jauh sekali. Saya harus tinggal di mes. Terus iya kan Persija menyiapkan mes di Stadion Menteng itu kan. Jadi ya menurut saya pemain muda, buat apa saya pulang bolak-balik kan menghabiskan tenaga menurut saya kan. Dan ongkos juga waktu itu kan gaji juga belum seberapa ya kan. Jadi menurut saya tinggal di mes karena Persija menyiapkan mes, terus makan juga Persija ada di situ dan bagus, ada fasilitas gym juga di bawah, di kamar atas, di lantai 2 itu kamar semua, terus di lantai bawah tuh ada tempat gym, ada kantor, ada ruang makan gitu. Jadi itu yang saya rasa perubahan yang dari amatir ke pro gitu, itu perubahan yang sangat kelihatan. Dan juga dari cara latihannya juga sangat beda sekali. Intensitas latihannya, kualitas latihannya karena memang Persija diisi pemain-pemain top menurut saya. Jadi memang kualitas latihannya juga beda gitu, intensitas latihannya beda. Dan satu yang beda, yang paling saya rasakan pelatih yang memilih saya waktu itu Pak Sopyan Hadi, ya pelatihnya Pak Sopyan Hadi dan asistennya itu Pak Mundari Karya, dia memberikan perhatian khusus sama saya bang. Jadi saya merasa walaupun saya baru, walaupun saya pemain muda, tapi pelatih memperhatikan saya sampai kayak gini gitu. Itu yang buat saya benar-benar ingat sampai sekarang ini Pak Sopyan Hadi, betapa dia sangat berjasa juga gitu dalam karir saya. Satu, dia yang pilih saya untuk saya kepilih masuk, membuka jalan saya masuk ke tim utama. Terus dia bukan cuma sekedar milih, tapi dia memperhatikan ketika selesai latihan dia suruh saya latihan tambahan juga. Dan bukan cuma sekedar menyuruh, dia kadang-kadang dia nungguin saya di pinggir lapangan. Gitu. Jadi kalau dulu latihannya kita kebanyakan latihan lompat-lompat. Jadi ada latihan latihan rata-rata semua tim punya. Jadi dari paralon. Kita buat barier gitu buat untuk loncat dari yang ukuran yang kecil sampai ukuran yang tinggi gitu, tinggi lutut gitu, paralon itu. Jadi dia tungguin, dia susun paralon itu dari yang kecil sampai dia yang sedang sampai yang tinggi. Terus saya mulailah loncat, sprint, loncat, sprint, sprint. Tapi dia nungguin saya di pinggir lapangan, gitu. Karena kan memang itu Stadion Menteng kan ada tribunnya gitu bang. Jadi lapangan nggak ada sentel bannya, pagar tinggi, terus langsung tribun. Jadi dia biasanya dia nungguin dia duduk di tribun itu karena kan deket aja, nggak jauh. Cuman yang membatasi itu cuman gawang aja gitu. Jadi dia tungguin itu. Jadi saya merasa perhatian yang dia kasih ini menurut saya ini penting banget buat saya. Gitu. Itu yang saya ingat sampai sekarang sama Pak Sopyan Hadi, almarhum Sopyan Hadi. Jadi itulah yang saya rasa itu perubahan yang sangat kelihatan lah gitu bang, dari tim amatir ke profesional. Mungkin itu juga menjadi penting karena maksudnya untuk mental pemain muda Bang Leo pada saat itu ketika masih muda langsung masuk ke tim yang mungkin bertabur bintang ya ketika itu. Jadi kayak afeksi tersebut ternyata perlu ya. Benar. Ya itu ya ketika kita merasa diperhatikan kan kita merasa kayak berharga gitu loh. Jadi itu penting lah untuk perkembangan mental, ya itu pembelajaran juga untuk saya ke depannya ketika jadi pelatih. Ya mungkin seorang pelatih bukan cuma sekedar melatih aja gitu, tapi hal-hal seperti ini ya penting untuk perkembangan si mental pemain gitu. Dia merasa diperhatikan. Iya, mungkin hal kecil tapi bermakna besar. Hal kecil impact-nya gede. Oke, kita lanjut
ke pertanyaan berikutnya, setelah itu kan Bang Leo kalau nggak salah 1 atau 2 musim ya di Persija, semusim kalau nggak salah ya. Iya, waktu itu saya 1 musim. Semusim, setelah itu lalu masuk ke, agak kaget juga tiba-tiba ke Persipur Purwodadi, dan setelah Persipur Purwodadi juga ke Persikabo. Itu kan maksudnya waktu itu divisi 1 ya, mungkin kalau sekarang Liga 3 itu. Kok bisa, kenapa Bang Leo pada akhirnya kenapa ke Liga 3 ibaratnya pada saat itu? Iya, waktu itu saya ingat kita libur kompetisi saya main Tarkam biasa 17 Agustus mengisi hari kemerdekaan, kita main antar RT. Waktu itu saya cedera. Iya, jadi akhir kompetisi saya cedera. Saya ingat paha saya ditabrak di situ pakai kena lutut gitu ya. Jadi emang sakit banget. Saya jadi cedera. Pada waktu itu saya nggak balik lagi ke Persija. Nah, teman saya ajak saya main ke Purwodadi. Gitu. Teman Tarkam saya di Depok waktu itu diajak, omnya dia yang pegang tim Persipur waktu itu. Om Haris saya nyakit kalau nggak salah, nama pelatihnya orang Ambon juga, tapi besar di Surabaya kalau nggak salah. Nah, dia pelatih di Purwodadi. Nah, karena itu omnya dia, ya udah saya datang ke sana, saya masuk, saya main di sana di Persipur dari regional, jadi saya keliling Jawa Tengah, ke Kudus, ke Pati, ke Boyolali, saya ingat ke Rembang, ke Sragen, jadi Jawa Tengah lah saya tahu. Muter-muter di Jawa Tengah. Habis itu selesai dari Purwodadi saya kuliah, UKI, saya kuliah, terus ada seleksi lah Prapon. Ada seleksi Prapon. Nah, terus abis seleksi Prapon saya ingat diajak untuk masuk ke Persikabo waktu itu. Nah, jadi beberapa pemain saya yang dari Prapon itu juga ikut ke Persikabo. Nah, dengan pelatihnya kalau nggak salah Om Bambang Nurdiansa, pelatihnya dia. Setelah selesai Persikabo, karena saya waktu itu main di Prapon DKI, kita udah selesai Persikabo dari Liga 2 kalau nggak salah, waktu itu saya bawa ke Liga 1, kita lolos ke Liga 1 Persikabo, ke Liga 1, ke Divisi 1. Divisi 1. Waktu itu kan masih ada divisi utama yang paling tinggi Liga 1 sekarang. Jadi dari Liga 2 dari Divisi 2 saya bawa ke Divisi 1 Persikabo, kita lolos. Dan terus pemain-pemain yang Prapon DKI, karena waktu itu divisi utama masih jalan, dipanggil lah untuk melengkapi pemain Persija, karena pemain Persija hampir 7 orang dipanggil untuk Piala Asia, untuk timnas. Jadi mereka kurang pemain. Nah, manajer itu Pak IGK Manila, mereka panggil anak-anak Prapon, karena waktu kita Prapon kita sering uji coba sama Persija, 2 atau 3 kali kita uji coba sama Persija. Gitu. Jadi pemain-pemain Prapon yang ex Prapon 4 orang kalau nggak salah, kita dipanggil untuk masuk Persija. Akhirnya saya balik lagi ke Persija. 2004 itu. Iya 2004. Iya 2004 sih Bang, 2004 saya masuk setengah musim itu, 2004 masuk setengah musim itu, masuk lagi setengah musim. Terus kontrak resminya lagi 2005. Ya kan 2004 ini kan saya masuk setengah musim cuman untuk additional aja kan. Kayak additional player lah untuk nambal pemain yang dipanggil timnas kan. Terus baru setelah itu saya di akhir musim 2004 saya ingat ikut kompetisi Piala Gubernur Aceh di Aceh. Jadi ada turnamen di Aceh, Piala Gubernur Aceh sebelum tsunami. Jadi tanggal 10 gitu kalau nggak salah kita pulang setelah kita juara 2. Waktu itu final final ketemu sama Persija Timur. Ketemunya final sama Persija Timur. Jadi ada tim Malaysia, ada Persiraja, ada Persija Timur, ada tim nasional juga junior kalau nggak salah waktu itu ada 6 tim aja. Jadi finalnya ketemu Persija Timur, ketemu Maman kalau nggak salah, Maman masih main. Final ketemu mereka. Terus kita juara 2. Yang juara 1 mereka Persija Timur. Nah setelah itu Persija memilih saya lagi untuk dikontrak resmi
tahun 2005 itu. Baru 2005 dapat resminya lah ya. Dapat resmi lagi, kontrak resmi lagi sampai tahun 10 ya kalau nggak salah. Oke. Tapi kan dalam kurun waktu itu kan Bang Leo tadi sempat mention kalau Bang Leo sempat berkuliah ya di UKI, Universitas Kristen Indonesia kalau nggak salah. Itu di jurusan apa Bang? Kok dan kenapa pada akhirnya memilih kuliah lagi? Iya, saya waktu itu kuliah di UKI jurusan ekonomi. Kenapa saya milih kuliah? Karena memang waktu itu ada kesempatan gitu. Jadi anak-anak prapon DKI, saya lagi seksi prapon DKI itu, mereka rata-rata kuliah di UKI. Ada yang kuliah di UKI, ada yang kuliah di STI, ada yang kuliah di UNJ waktu itu. Ya udahlah, terus ada teman saya kalau nggak salah, saya lupa juga, dia nawarin kuliah gitu. Akhirnya nawarin kuliah di UKI. Karena memang UKI ada beasiswa untuk sepak bola, atlet. Kan juga UKI ikut Liga Mahasiswa gitu. Liga Mahasiswa Jakarta. Ya udah akhirnya saya juga mulai latihan di UKI. Nah, mereka nawarin kuliah, ya udah saya karena memang beasiswa, ya udah akhirnya saya putusin saya kuliah juga karena semua teman-teman saya juga kuliah juga waktu itu. Makanya saya ada kesempatan, kenapa enggak, saya kuliah aja lah. Tapi ya sayangnya saya nggak lulus. IP saya 0,00 terus. Soalnya kan masuk Bang, masuk. Tapi begitu ujian itu, jadi waktu misalnya ujian 1 minggu, saya pas lagi ada away 1 minggu. Karena kalau dulu away kan liga biasanya 2 pertandingan langsung. Enggak 1 pertandingan kayak sekarang. Kalau sekarang kan 1 pertandingan gitu kan, home away. Kalau dulu away liga langsung 2 pertandingan. Jadi saya juga kan males ya mau susulan, mau baik-baikin dosen lah atau apa biar saya nilai saya malas kayak gitu. Ya udahlah biar aja, masa bodoh lah, penting ntar pas begitu daftar untuk semester baru lagi ya saya daftar lagi. Iya, bayarnya cuma untuk itu aja, bayar buat administrasi aja, sekitar 300 ribuan kan. Oh gitu. Nggak salah. Tapi mungkin motivasi Bang Leo juga masuk UKI kan untuk ini juga kan, maksudnya ikut pada saat itu bukan ikut cuma bola ya, tapi futsal kalau nggak salah. Iya. Nah, dan malah ini ya Bang Leo sempat ikut liga profesional futsal ya. Itu di tim apa Bang? Dan kalau nggak salah sampai final juga ya. Itu gimana sih? Iya. Jadi memang karena memang dulu futsal kan belum terlalu kayak sekarang lah gitu ya. Jadi memang futsal itu liganya banyakan pemain-pemain mahasiswa yang dipakai waktu itu. Banyak pemain mahasiswa yang main untuk liga futsal. Jadi ada juga liga futsal antar kampus juga, karena memang nggak ada tim khusus futsal. Jadi pemain-pemain lapangan bola konvensionalnya dipilihlah beberapa untuk main di futsalnya juga gitu. Jadi UKI kita pernah juara waktu musim pertama tahun pertamanya itu saya juara juga. Saya final di Senayan lawan UNJ. Waktu itu saya ingat saya pemain terbaik kalau nggak salah Bang. Iya, futsal. Waktu itu saya masih pakai sepatu Puma. Abang bayangin Puma yang klasik Bang. Bukan sepatu futsal khusus. Masih pakai sepatu Puma. Puma sneakers untuk jalan gitu. Untuk main futsal. Gitu. Jadi karena kita juara, jadi saya nggak tahu kenapa saya dipilih jadi pemain terbaik ya. Bersyukur aja gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa saya yang dipilih jadi pemain terbaik. Gitu. Saya lupa juga Bang, saya ngegolin atau enggak, saya lupa juga itu. Nah terus kita 2 atau 3 kali juara futsal antar mahasiswa. Terus teman saya ngajak lagi untuk di liga klubnya, antar klub. Saya ikut main sama Biang Bola namanya. Biang Bola itu tim pertama kalau nggak salah, itu tim pertama futsal di Indonesia. Klub pertama gitu, klub pertama futsal profesional di Indonesia. Dialah yang istilahnya yang pertama-tama gitu, klub Biang Bola, karena pengurusnya juga Pak Cembi itu dia pengurus di PSSI juga. Dia yang ngurus untuk tim nasional futsal. Nah, sudah itu saya main, diajak sama temen karena liga lagi libur. Diajak sama temen saya, kiper si Harry namanya.
diajaklah saya main untuk putaran ketiga dan keempat karena waktu itu ada 4 putaran. Saya diajak putaran ketiga dan keempat, putaran kedua jatuhnya. Namanya jatuhnya kalau di liga di sepak bola putaran kedua, tapi ini putaran ketiga, putaran keempat di Semarang sama di Jogja di UNY. Nah, saya main di situ, kita bisa lolos sampai di 4 besar Final Four di Jakarta di Senayan. Pas final, tapi pas saya di semifinal saya ketemu tim Pelindo. Pelindo, mereka kalah. Saya lanjut ke final. Di final ketemu tim yang memang bebuyutan sama kita, PLN Elektrik. Dan tapi waktu final saya nggak main karena waktu itu manajemennya Persija manggil saya dan teman-teman yang lain ke Monas untuk ketemu sama pengurus. Karena waktu itu kan manajer kita bisa dibilang yang membiayai tim juga, Pak Haryanto Bajuri, dia ini orang Satpol PP. Dia punya office sehari-hari di Monas gitu. Jadi mereka bos ini panggil kita ke Monas. Pas temen-temen juga sore malam ini final gitu. Jadi sore saya ke sana saya izin sama teman-teman saya kayaknya saya harus ke Monas dulu karena harus ketemu sama bos untuk mungkin negosiasi kontrak baru untuk tahun depan. Ya udah saya ke sana dengan harapan saya selesai tepat waktu saya bisa nyusul ke Senayan gitu. Ternyata pas saya udah selesai saya ke Senayan pas istirahat setengah babak. Saya tanya saya mau ganti baju gitu, tapi pelatih saya bilang bahwa saya nggak dimasukin di daftar, diganti dengan teman saya yang lain. Oh ya udahlah nggak masalah, karena mungkin saya juga waktu itu mungkin pikiran pelatih saya Leo ini nggak pasti main atau enggak, lebih bagus diganti sama pemain yang udah pasti bisa main aja gitu. Ya itu jadinya saya nggak bisa main, jadi kita nggak kalah di final gitu. Tapi medali dapat ada di rumah, kenang-kenangan. Liga futsal nasional Liga futsal profesional pertama ya mungkin. Liga futsal pro misalnya. Terus katanya dipanggil timnas futsal juga bener. Pernah juga benar Bang, pernah dipanggil timnas futsal, tapi waktu itu karena ada dualisme juga timnasnya. Oh iya, beku. Jadi pelatihnya juga dipulangin. Waktu itu persiapan buat ke Makau, buat turnamen di Makau. Saya udah tes fisik apa semua. Serius? Iya tes fisik, pelatihnya juga kelihatannya senang sama saya. Waktu itu dia Nasir Saleh, kalau nggak salah nama pelatih dari Iran, Nasir Saleh, Iran. Dia begitu habis tes fisik, kelihatannya dia senang, dia sampai mau bawa saya waktu itu ke Liga Italia, ke Genoa. Karena memang anak buah dia banyak main di sana gitu. Ya waktu itu dia prospek saya seperti itu, karena waktu itu saya juga lagi bimbang. Saya ikut Prapon DKI, saya dipanggil timnas futsal, gitu. Iya, saya memang lagi bimbang. Terus dia prospek saya dengan janji bahwa kalau saya bisa main nanti di Makau, dia akan bawa saya ke Genoa, ke Italia katanya. Karena anak-anak buah dia banyak main di Italia. Gitu. Pemain-pemain Iran banyak main di Italia. Dia bilang gitu, ya udah. Tapi akhirnya waktu itu timnas futsal dualisme, coach Nasir Saleh dia nggak diperpanjang. Kayaknya dia dipulangin, akhirnya tim itu bubar. Itu ya udah kebetulan saya jadi nggak pusing untuk mutusin saya harus futsal atau sepak bola. Ya udah karena memang tim nasional bubar, ya udah saya lanjutin di Prapon aja deh. Gitu. Itu Prapon berarti udah musim keberapa? Udah tahun berapa itu? 2004 itu. 2004. Cukup ini juga. Prapon. Ternyata jalan Tuhan tetap ngebawanya ke sepak bola. Tetap jalan Tuhan, saya di sepak bola gitu, bukan di futsal. Oke. Berarti setelah itu dari Persija juga udah berapa musim sampai tahun 2010. Pada akhirnya di 2010 Bang Leo merantau lagi lah ibaratnya. Dan cukup jauh juga kali nih ke Malang, itu bersama Arema. Itu apalagi waktu itu Arema habis juara juga kan ya. Dari Persija habis juara, Arema habis juara juga. Dan yang ini mungkin dapat pengalaman kompetisi internasional mungkin ya. Karena Liga Champions Asia pada saat itu Arema ya. Betul. Itu terutama mungkin di Arema dulu ya. Di Arema dulu itu seperti apa Bang Leo? Mungkin kayak cara berlatihnya beda, ketemu teman-teman baru juga, terus bermain di level internasional seperti apa sih Bang Leo? Iya, waktu ke Arema saya bilang ini keluar dari zona nyaman saya Bang ya.
Saya lama di Persija, di Jakarta. Terus tiba-tiba saya nggak diperpanjang sama Persija. Iya, nggak diperpanjang gitu karena Persija ganti pelatih, ganti pelatih Coach Rahmat Darmawan, dan Coach Rahmat Darmawan normal biasa membawa gerbong gitu kan. Buat saya itu normal sepak bola. Jadi saya anggap ini saya keluar dari zona nyaman saya. Puji Tuhan saya dapat tim sekelas Arema habis juara. Waktu itu saya sama Pak Andi kalau nggak salah, Pak Andi Darussalam, kita telepon, akhirnya disuruh saya ke Arema. Akhirnya saya seleksi juga tapi Bang. Saya seleksi, waktu itu pelatihnya Coach almarhum Miroslav Janu sama Om Toniho dari Makassar. Pelatihnya mereka, saya seleksi 1 minggu. Puji Tuhan saya dapat kontrak gitu. Memang saya juga nggak langsung masuk juga, saya harus seleksi juga. Ya udah, saya masuk. Saya ngerasa di Arema, saya karena tim ini habis juara ya, saya merasa tim ini kekeluargaannya sangat bagus, sangat kuat, gitu. Karena saya melihat ada satu leader di sana yang bisa pegang semuanya gitu. Ada Pierre Jangka, ada Noah Lamsah, gitu. Ada 2 pemain ini yang menurut saya dia ini benar-benar leader gitu. Jadi tim ini benar-benar kompak karena memang juga habis juara. Jadi kelihatan mereka kompak di dalam tim sama di luar lapangan tuh kompak. Dan ada pengalaman untuk bermain di Liga Champions Asia. Wah, itu luar biasa banget karena memang lawan-lawannya waktu itu kita punya lawan-lawan yang luar biasa bagus kayak Cerezo Osaka, Shandong Luneng, Shandong sama langganan juaranya Liga Champion juga, Liga Jeonbuk Motor. Ya, jadi lumayan satu grup ini, grupnya berat-berat. Kalau kita lihat sekarang kan juga abang tahu sendiri kan, Shandong juga bagus, tim Cina. Terus Cerezo waktu itu klub yang dia juara kalau nggak salah, Cerezo. Jadi Kagawa sebelum itu dia beda main di sana, tapi waktu kita ketemu Kagawa udah pindah ke MU kalau nggak salah. Dortmund dulu ya, ke Dortmund ya. Jadi emang lawan-lawannya cukup berat gitu. Wah, pengalaman yang luar biasa, bisa bermain di luar, bisa bermain di internasional, langsung di Liga Champion, bukan di level tertinggi di Asia. Dengan kondisi dan cuaca yang beda gitu sama di Indonesia. Di sana dingin gitu, di Jepang waktu itu dingin, di Cina nggak terlalu, di Korea juga waktu itu udah agak lumayan hangat. Tapi yang positifnya waktu pertandingan pertama saya nggak main, memang kita bisa hampir nahan Cerezo gitu dengan skor 2-1 gitu. Kita kalah 2-1 waktu itu, tapi ya karena Arema waktu itu banyak masalah, jadinya kita nggak bisa perform lebih di Liga Champion itu. Tapi tetap di Liga kita masih dapat urutan kedua. Kita finish di runner up waktu itu. Waktu liganya kita tetap finish di runner up dengan banyak masalah finansial gitu. Kita masih bisa tetap finish di urutan kedua, tapi memang di Liga Champion bisa dibilang kita hancur. Secara kualitas juga kali. Iya. Siapa yang juara Liga 2010? Juara Itu ISL kan? Masih ISL. Peringkat ketiganya waktu itu Persija. Yang juaranya siapa ya? Persipura kayaknya, Bang. Persipura. nanti kita cek lagi lah. Iya. Kayaknya Persipura deh. Kok nggak salah. Berarti kan setelah itu baru dari Arema juga, setelah itu ada dualisme juga kan, ada Arema IPL, Arema ISL. Kalau Iya. nggak salah malah semusim setelahnya kalau nggak salah. Iya, betul. Semusim setelahnya. Pada itu Bang Leo ikutnya di Arema Arema IPL. Oh iya, malah Arema IPL-nya lagi ikut Liga Champion lagi kalau nggak salah ya. Ikut bukan Liga Champion, AFC. AFC. Karena kita runner up. Oh iya. Iya, karena Arema ISL runner up. Jadi Arema IPL kebagian AFC-nya. Berarti sebenarnya 2 musim juga sebenarnya bisa dibilang di Arema. Iya. Oh iya bener Bang, Persipura yang juara karena waktu saya
Itu saya ditelepon, saya ingat saya ditelepon sama Persipura, sama Gerat sebenarnya, sama Gerat, sama satu agen untuk saya ke Persipura. Persipura waktu itu lagi mau kualifikasi di Australia, kualifikasi champion, gitu. Iya, memang posisinya pas saya keluar dari IPL itu saya dalam keadaan cedera, dari Arema IPL itu saya dalam keadaan cedera. Jadi susah juga ya kalau mau ini. Iya. Oke deh. Setelah itu kan dari Arema pada akhirnya Bang Leo sempat di Persema juga ya, kalau nggak salah sempat di Persema. Terus PBR lagi baru ini ya, baru tim yang baru muncul lah gitu, PBR. Terus di musim 2013-14 berakhir di kayaknya emang jodohnya ada di timur Indonesia lagi juga ya, di Persiram Raja Ampat ya. Akhirnya bertemu lagi dengan pemain-pemain yang benar-benar asli dari timur nih ibaratnya ya. Dengan cover Mas Leo mungkin ini kalau pertama kali lihat Bang Leonard Tupamu, ini fix dari kalau nggak dari daerah timur nih udah ini. Tapi kan maksudnya Bang Leo malah secara aksen dan lain-lain itu kan orang Jakarta banget lah gitu. Dari mereka pertama kali ketemu Bang Leo kayak kok beda atau gimana gitu? Ada hal yang aneh atau yang lucu nggak ketika itu? Enggak sih, biasa aja gitu Bang. Ketemu dengan pemain-pemain Persiram waktu itu normal aja. Jujur malah saya merasa juga di Persiram kekeluargaannya juga sangat dekat juga gitu. Karena dengan nggak ada jarak antara, saya lihat nggak ada jarak antara pemain senior, pemain juniornya, pemain asing, pemain lokalnya, nggak ada jarak gitu. Jadi saya ngerasa jujur malah di Persiram kekeluargaannya sangat kental lagi. Iya, karena memang waktu itu semuanya dari anak Papua kan. Terus anak-anak luarnya yang saya ingat saya, Denny Marcel dari Makassar, terus ada Gali Sudaryono kiper. Dari Solo. Jadi cuman sedikit gitu, bisa dibilang mungkin cuman Gali aja yang dari Jawa. Sisanya semua ya orang timuran gitu, sama pemain asing. Pemain asingnya juga kan dari Afrika rata-rata. Jadi kayaknya jadi sama aja gitu, jadi kan. Jadi semua kelihatannya kayak sama gitu. Saya ngerasa juga di situ malah kekeluargaannya benar-benar lebih kental lagi ketimbang tim-tim yang lain gitu. Kalau tim lain kan ada udah campur, ada orang Jawanya, ada orang timurnya, ada pemain asing putihnya, ada pemain asing hitamnya gitu. Lebih campur gitu. Itu berarti Persiram tuh 2013 tuh berarti satu musim sebelum 2014. Oh itu udah 2014. Pas berarti udah semusim jalan atau waktu itu kalau nggak salah kan Liga berhenti juga kan? Liga berhenti itu di musim 2015. Iya. Satu musim setelahnya. Ya. Berarti pada saat itu kan cuma semusim di Persiram, Iya. terus baru masuk lagi ke Barito. Betul. Pada akhirnya Barito musim final gitu. Di Barito setengah musim karena Liga berhenti. Oh justru Iya, Liga di ban 2015. dari band 2015 malah Barito, dari Barito kalau nggak salah sempat ke Persak Kebumen juga ya? Persak Kebumen, iya karena memang kan kompetisi berhenti. Saya tarkam kan, kita tarkam, diajakin sama si Okto, ikut sama Persak Kebumen. Jadi ikut Persak itu kita cuman tarkam, turnamen ada lumayan 3 turnamen saya ikutin sama mereka. Banyak lah. Aduh saya lupa di mana-mana aja tuh. Tapi ada 3 turnamen di daerah-daerah Jawa sini gitu. Juara 2 kali, juara 2 1 kali. Pantes Sama itu kayak Persak. kayak benar-benar diingat masyarakat Kebumen juga tuh kita kan. turnamen. lumayan Persak Kebumen itu. Itu siapa aja berarti Bang Leo, Okto, Saya Okto, terus ada anak-anak Semarang, sama pemain asingnya biasanya Abanda. waduh, eh, pantes juara. Aduh saya lupa lagi pemain asingnya siapa. Tapi yang saya ingat Abanda sering ikut. Iya. Iya lumayan. Yang kita juara 2 itu lawannya ada Haryono, ada Zulham ya. Jadi kita nggak juara. Ada Gunawan gitu. Ketemunya pemain liga semua. Jadinya Itu apa timnya itu? berat jadinya. Apa timnya tuh Bang? Pas juara 2 itu kalah sama tim apa tuh? Mereka apa sih ya Bang? Tim Jawa Tengah juga nih yang ikut liga juga. Duh saya lupa namanya lagi. Pokoknya dia di Jawa Tengah juga. berarti regional ya turnamennya itu pas Iya itu. turnamennya ya ada klub-klub liganya, ada klub tarkamnya juga.
gitu. Oke. Berarti kan maksudnya setelah itu ya Tarkam, terus pada akhirnya dikontrak lagi sama Borneo. Iya. Padahal Borneo juga persiapan untuk turnamen, ya bukan turnamen pramusim sih ya jatuhnya, turnamen yang dibuat sama untuk mengisi kekosongan liga lah ya. Iya. Partai itu. Di Borneo juga cukup lama ya, 2 musim. 3 tahun. 3 tahun malah. Iya, 2016 sampai 2018. Nah itu juga tuh maksudnya pada akhirnya balik ke Kalimantan lagi tuh gimana tuh Bang Leo? Maksudnya apa ada alasan tersendiri kah untuk balik lagi ke Kalimantan? Karena sebelumnya di Barito juga. Iya, nggak ada sih memang, nggak ada alasan khusus untuk ke sana gitu. Ya karena memang pas lagi liga berhenti, saya lagi santai di rumah, tahu-tahu bos Nabil telepon ya. Karena kan saya memang juga kenal sama Nabil sebelumnya di Persija gitu. Waktu dia masih sekolah gitu di Persija, saya udah kenal sama dia. Kita sering main futsal sama-sama, dia sering datang ke mes, saya sama Hamka sama Nabil kita sering jalan sama-sama waktu itu. Jadi saya memang udah kenal sama dia dari dia sebelum pegang tim sepak bola. Jadi waktu liga lagi berhenti, mungkin dia tahu saya nggak ada klub, saya juga kaget juga dia telepon. Mau nggak kamu main di PBFC namanya waktu itu kan, PBFC bersama Nia Borneo FC. Ya boleh bos, karena memang saya juga kan nggak ada klub. Ya udah, terus saya ke sana, kita persiapan untuk turnamen, kita juara. Ya udah akhirnya kontrak di sana gitu sampai 2018, sampai 3 tahun di sana. 3 tahun di sana. Iya. Oh, sempat ke-mention juga tuh Hamka kan kalau nggak salah Bang Leo juga nomor punggungnya sebenarnya yang paling disuka 23 ya. Bend it like Jordan ya. Iya. Pas juga tuh topinya Jordan 23. Terus pada akhirnya malah lebih seringnya ngelihat Bang Leo pakai nomor punggung 32. Itu ada peran Hamka nggak sebenarnya? Iya bisa dibilang ada peran dia gitu, karena memang kan dia suka nomor 23. Waktu dia masuk dari tim nasional masuk ke Persija, saya mau pakai nomor 23 sebenarnya gitu, karena di Persikabo saya udah 23. Persikabo 23, di Persipur pun saya 23 gitu. Jadi karena saya tahu nih dia akan ambil nomor 23, ya udahlah saya ngalah aja. Ketika dia 23, saya ambil 32-nya. Karena saya rasa waktu itu nomor 32 lagi tren untuk jadi nomor defender juga. Karena back sebelumnya si Chavez dari Argentina dia pakai nomor 32 juga di Persija. Gitu. Karena memang waktu itu nomor 32 tuh belum nomor orang yang belum jarang orang pilih, jarang pakai gitu. Belum populer nomor 32 itu. Baru pas lagi mau populernya nomor itu, nomor 32. Nah setelah itu udah duluan nih. Setelah angka 23, 32 karena 32 memang nomor yang lagi mau banyak orang pakai nih, nomor 32 ini. Tapi lucunya pas di PSS malah 23 kepake, 32 udah kepake. Iya, 23 kepake, 32 udah kepake gitu. Ya udahlah, beli nomor yang lain aja. Nomor yang lain aja, ntar yang kita bahas nomor 88 nanti kita bahas lagi. Tapi setelah itu kan dari Borneo udah 3 musim, Bang Leo pada akhirnya bergabung ke Bali United juga ya. Tim yang waktu itu baru merintis juga secara profesional. Tapi ternyata itu menjadi klub yang bisa dibilang yang paling sukses lah, yang Bang Leo bergabung ketika itu dengan 2 kali gelar juara. Pada saat itu gimana tuh Bang Leo? Maksudnya untuk musim pertama kali mendapatkan gelar juara Liga Indonesia apalagi ya. Maksudnya setelah bertahun-tahun mungkin berjuang di Liga Indonesia tapi maksudnya nggak yang meraih gelar prestisius ini. Terus pertama kali digelar tuh gimana sih waktu itu Bang Leo? Secara mungkin perasaannya kah atau memang secara dari awal musim Bang Leo ngeliat tim kayak bisa nih juara nih atau gimana? Ya memang ya perasaannya wow benar-benar ini nih yang gue damba-dambakan, ini yang gue impi-impikan selama ini, yaitu menjadi juara liga gitu. Karena pikir umur udah semakin Waktu itu umur berapa? 2019 36 kan, 37 36 kan. Jadi pikir umur udah semakin, pikiran saya umur udah semakin mau ke arah pensiun, tapi saya belum pernah punya gelar yang paling tinggi di Indonesia. Legacy apa yang saya mau tinggalin gitu buat anak saya terutama gitu, buat putri saya. Cerita apa yang nanti saya mau tinggalin? Saya cuman oh iya papamu pemain bola di Liga Indonesia. Kalau nggak juara buat saya itu kurang gitu. Saya juga selalu ingat omongannya Dejan waktu di Borneo gitu. Dia selalu singgung soal itu.
gitu. Jadi legacy apa peninggalan apa yang kita mau tinggalin gitu ke anak-anak kita, cerita apa gitu kalau bukan nih papa pernah juara gitu. Kalau cuma main bola doang mungkin banyak pemain bola ya kan, tapi juara cuma satu pasti yang juara istilahnya gitu kan. Jadi itu sih yang benar-benar saya akhirnya ini title yang saya damba-dambakan, yang saya impi-impikan, yang selama ini ada di pikiran saya gitu. Lu tuh cuma pemain juara 2. Karena saya juara 2 sama Persija 2 kali. Sama Arema saya juara 2 lagi. Ada di turnamen-turnamen juga sama Persija saya juara 2 juga. Ada turnamen Copa saya juara 3 kalau nggak salah waktu itu. Nggak pernah juara 1. Gitu. Jadi ada stigma-stigma kayak gitu, omongan orang teman saya sendiri yang selalu sama saya ini yang merhatiin saya dari yang bawa saya ke Trisakti waktu itu. Ada teman saya nama Marcel. Dia juga selalu inget sama saya gitu. Lu tuh pemain juara 2. Gitu. Ya akhirnya saya bisa jadi juara 1 gitu. Wah, puji Tuhan, saya perasaannya seneng banget, nggak bisa diungkapkan, bahkan nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Saya bahagia sekali lah bang, bisa jadi juara 1 di Liga Indonesia. Pada akhirnya medalinya Bang Leo bawa ke Marcel apa enggak? Enggak sih, tapi dia pasti tahu lah. Dia pasti tahu. Dia pasti lihat. Dia pasti nonton. Oke. Tapi bahkan maksudnya Bang Leo bukan cuma di musim itu aja, bahkan di musim berikutnya juga puji Tuhannya bisa meraih gelar kembali. Berarti tiga gelar ya berarti? Dua gelar. Oh 2 gelar ya? Liga. Oh yang Liga. 2 gelar Liga. Iya. Covid dulu sempat berhenti Covid, baru lanjut lagi. Itu baru juara lagi. Nah, bukan cuma sekali ternyata jalan Tuhan membawa Bang Leo, ternyata di musim berikutnya puji Tuhannya bisa kembali menjadi juara. Itu gimana tuh Bang Leo? Apalagi waktu itu kondisi juga lagi Covid gitu. Iya, waktu ceritanya gini Bang. Waktu Covid itu Liga kan berhenti. Kompetisi 2021 ya? 2020. Kompetisi berhenti, 3 pertandingan kita berhenti, terus sempat kumpul lagi. Saya agak ada masalah sedikit sama lutut saya. Jadi saya juga kurang mengerti, mungkin karena kompetisi jedanya lama gitu kan. Kita nggak pernah latihan intens, jadi ada masalah sama lutut. Ketika gabung lagi tim, lutut saya bermasalah. Saya udah mutusin waktu itu saya mau berhenti aja. Saya mau berhenti karena waktu itu Paulo juga berhenti bang waktu itu. Paulo Sergio juga, dia bilang dia sakit pinggang, tapi saya juga nggak tahu, dia mungkin karena dia juga emang mau pensiun gitu kan. Saya juga lutut saya sakit. Saya juga berpikir kayaknya saya berhenti aja, saya operasi aja. Ketika saya pemeriksaan memang dokter juga menyarankan untuk operasi karena dengan kondisi lutut yang udah lumayan parah gitu, operasi aja. Ya udah saya mutusin, ketika pas liga akhirnya stop, tim mau dibubarin gitu, saya bilang sama pelatih, sama Teko, coach, kayaknya saya mau operasi aja, saya minta izin ke Jakarta, saya mau operasi aja. Lagi pula juga kan kontrak saya udah mau habis nih coach, sebelum selesai kontrak karena mungkin ini Bali United masih bertanggung jawab, jadi saya lebih bagus operasi. Tapi Coach Teko bilang jangan, gitu. Coach Teko bilang jangan, kamu ke Jakarta aja, kamu cari second option, kamu tanya di sana sama dokter di Jakarta atau enggak kamu terapi, karena mungkin dia masih butuh saya untuk kompetisi yang selanjutnya. Iya, oke, akhirnya saya ke Jakarta, saya konsultasi di Jakarta pun sama, dokternya nyaranin untuk operasi, gitu. Akhirnya saya ketemulah sama fisio yang biasa nanganin saya di Jakarta. Saya ngobrol sama dia dan dia bilang dia mau bantu untuk kita penguatan dulu aja. Oke, nggak usah, kalau kamu memang nggak ragu-ragu untuk operasi, kita bantu untuk penguatan karena memang sebelumnya saya waktu cedera juga pernah sama dia gitu. Ya udah, saya penguatan sekitar kalau nggak salah 1 bulan atau 1,5 bulan, saya udah ngerasa enak. Akhirnya
saya dapat tawaran untuk perpanjangan kontrak. Karena Coach Teko mau saya untuk tetap di tahun itu 2022 itu untuk saya masih memperkuat Bali United. Ya udah saya dapat perpanjangan, saya dapat tawaran, saya setujuin. Karena saya juga kan nggak jadi operasi, saya setuju. Udah akhirnya saya main lagi untuk Bali United dan bisa jadi juara. Puji Tuhan jadi juara. Kalau waktu itu saya mutusin untuk berhenti, ya mungkin saya nggak bisa jadi juara back to back, nggak bisa bikin sejarah gitu. Itu yang saya benar-benar nggak habis pikir ketika saya jadi juara. Bukan cuma sekali, Tuhan kasih saya lebih gitu. Tuhan kasih saya untuk saya bikin sejarah di Indonesia. Jadi tim pertama yang bisa back to back champion gitu. Karena kan tim-tim yang lain sebelumnya kan juara memang tapi ada jedanya dulu kan. Kayak Persipura 4 kali juara dia kan ada jedanya untuk jadi juara lagi gitu. Cuma Bali United yang bisa back to back. Itu saya sangat benar-benar bersyukur gitu sama Tuhan bahwa di umur yang bisa dibilang di umur yang udah nggak muda lagi, saya dikasih berkat sebesar ini. Buat saya ini wah luar biasa banget berkat ini. Berkat yang harus tetap disyukuri lah, walaupun di tengah-tengahnya juga kan maksudnya nggak semulus itu juga Bang Leo bisa dapat gelar juara lagi kan. Gitu. Ternyata ujian Tuhan pada akhirnya membuahkan hasil yang yang ya tidak disangka-sangka lah, ternyata ada jalannya ke sana gitu. Betul. Lalu kita lanjut juga, pada akhirnya udah mencetak sejarah, udahlah nih ada sesuatu yang bisa diceritakan ke Ruth ya, ke anak Bang Leo pada akhirnya. Oh Caca. Iya. Istri ya? Ruth istri ya. Sorry. Nah. Nanti diedit. Iya. Soalnya di tag-nya itu kan kirain punya IG anaknya. Enggak, anak saya enggak punya IG. Kirain kan. Oke, sorry. Oke, lanjut. Setelah itu beberapa musim di Bali dan setelah itu pada akhirnya memilih PSS Sleman di destinasi Bang Leo berikutnya gitu. Apa sih yang pada akhirnya mendasari Bang Leo untuk mungkin udah umur 40 juga ya, pada akhirnya memilih untuk PSS Sleman di klub profesional berikutnya? Yang mendasari saya untuk memilih PSS? Iya. Sleman sebenarnya bukan pilihan Bang. Iya. Kalau saya jujur Sleman saya nggak milih karena memang nggak ada klub yang waktu itu nggak ada yang nawarin saya secara khusus gitu untuk saya ya. Mungkin karena memang satu umur saya udah mungkin bisa dibilang tua ya. Terus waktu itu saya juga udah nggak diperpanjang sama Bali. Jadi saya nggak bisa milih apa-apa karena emang nggak ada pilihan buat saya. Nggak ada tawaran apa-apa gitu. Tapi ada temen ya, balik lagi temen yang berusaha membantu saya gitu. Saya juga berserah aja sama Tuhan. Berusaha membantu saya untuk ke satu tim. Akhirnya di tim itu saya nggak bisa karena ganti kepengurusan di last minute. Padahal saya udah mau ke sana gitu. Di last minute ganti kepengurusan, oke. Tahu-tahu teman saya bawa saya suruh saya ke sini gitu. Tapi memang sebelumnya waktu saya lagi dalam proses negosiasi sama klub yang mau saya duluan itu, memang ada telepon dari Sleman. Memang ada telepon dari Sleman. Karena Sleman lagi cari satu center back senior. Tapi saya jujur sama mereka, sama Sleman. Saya bilang, saya lagi tahap negosiasi sama satu klub. Ya udah, Sleman bilang, kamu hargai dulu klub itu. Iya, terima kasih. Jadi saya tetap sama klub yang udah saya seriusin pertama. Setelah tim itu nggak serius, atau bukannya nggak serius, tim itu ganti kepengurusan dan ingin pemain yang lain. Ya akhirnya teman saya ini bawa saya ke Sleman, gitu. Ya udah kamu ke Sleman aja. Saya kan bilang saya Sleman bukan pilihan, ya kan? Karena memang saya nggak ada pilihan, nggak punya apa-apa untuk saya milih, gitu. Saya cuma punya satu pilihannya, yaitu Sleman. Saya nggak bisa milih, ya udah karena memang saya masih mau bermain di Liga 1 dan saya rasa saya masih sanggup untuk bermain di Liga 1. Akhirnya saya ke Sleman. Akhirnya bisa bermain di Sleman lah dengan dukungan dari supporter kita juga. Betul. yang mungkin di Bali sudah dapat ya. Cuman kan mungkin di Sleman kita tahu fanatisme supporter seperti apa, apalagi bermain ketika di Stadion Maguwarjo ya, Bang Leo juga tahu sendirilah seperti apa atmosfernya.
Tapi mengenai tim PSS juga musim ini kita tahu banyak campuran dari pemain senior, ada pemain muda yang juga berapa. Menurut Bang Leo seperti apa sih tim PSS musim ini, apalagi Bang Leo kita tahu mungkin menjadi pemain yang dihormati juga lah sama teman-teman pemain yang lain gitu. Bagaimana mungkin cara Bang Leo untuk menyatukan teman-teman pemain atau seperti apa Bang Leo? Ya, kalau saya melihat tim PSS Sleman yang tahun yang sekarang, saya melihat tim PSS Sleman tim yang kuat, tim yang bagus, gitu. Pemain asingnya saya lihat juga bagus, pemain lokalnya juga bagus-bagus, gitu. Jadi tim ini saya rasa begitu saya gabung, saya rasa tim ini tim kuat, nggak ada masalah. Saya lihat secara defense dulu, secara pertahanan, pemain pertahanan ada Thales waktu itu, ada Ivan, ada Nur, ada Kevin, ada Abdu, Bayu, Nyoman, terus ada Hamisi, ada Kim, ada Ayub. Saya lihat ini pertahanan kita bagus. Jadi kalau menurut saya kalau pertahanan, pemain-pemain pertahanan ini yang kayak dengan kualitas yang seperti ini, saya rasa ini tim PSS Sleman akan jadi tim kuat gitu. Saya ngelihatnya seperti itu. Dengan kualitas pemain penyerang kita juga bagus, ada Bustos, ada Esteban, ada waktu itu juga ada Mila, di sayap ada Cawor. Jujur anak saya sangat ngidolin Cawor gitu. Iya. Karena saya nonton dia juga gitu, sering lihat dia kan, ada Cawor, ada Tot. Wah, tim ini buat saya sangat kuat gitu, Bu. Beda dari tim Sleman sebelumnya gitu. Jadi, saya rasa timnya siap, tapi ya dengan seiring berjalannya waktu, dengan kita ada masalah yang kita internal ya, kita gonta-ganti pelatih, aku pikir ini juga sedikit mempengaruhi lah stabilitas tim gitu. Jadi aku rasa karena masalah itu sebenarnya kita harus gonta-ganti filosofi ya kan. Kita dengan filosofi yang coach sebelumnya ganti lagi dengan coach lain lagi, sekarang dengan Risto lagi. Jadi ya kita pemain harus dituntut untuk selalu menyesuaikan kan, adaptasi cepat. Tapi ya waktu kan berjalan juga cepat, jadi nggak nunggu kita. Ya itu aku pikir ya kita miss di situ aja. Tim ini miss di masalah penyesuaian dengan pelatih baru, dengan taktik baru. Benar. Aku rasa kita cuma miss di situ. Benar. Ya, cuman kita kan juga ya sedang menuju ke arah yang lebih positif juga lah, dan semoga di sisa laga kita bisa menyapu bersih dan bisa tetap di Liga 1 juga di musim depan ya Bang ya. Iya, amin sih, saya percaya pasti kita bisa. Semoga itu. Oke, kita lanjut juga agak geser sedikit mungkin tentang Bang Leo, juga terlihat cukup sering mengikuti e-sport ya, atau bahkan sering main e-sport juga, terutama di PUBG ya, PlayerUnknown's Battlegrounds. Itu kayak udah lama juga ya Bang Leo main PUBG. Itu awalnya siapa yang ngajakin Bang? Dan mungkin kayaknya maksudnya di umuran Bang Leo, maksudnya kayak nggak terlalu banyak. Makanya pas aku lihat Bang Leo main, cukup ngikutin juga. Aku lihat story boom e-sport juga sering ngeliat gitu. Sekarang kayak boom ya, yang lagi tinggi ya. Yang naik-naiknya itu maksudnya awalnya siapa yang ngajak sih Bang, dan kok bisa maksudnya benar-benar mengikuti juga pro scene-nya juga gitu? Yang pertama-tama kali ngajak itu waktu saya di Borneo. Jadi salah satunya juga si Tole, karena Tole waktu itu kan main juga. Jadi sebenarnya saya nggak begitu suka main game mobile. Saya paling anti main lama-lama di HP, main HP lama-lama gitu, apalagi main game lama-lama di HP gitu. Saya paling kesel banget gitu. Jadi saya lebih senengnya PS. Kalau main PlayStation gitu, di kamar kadang-kadang saya bawa PS, ada Nadeo, ada Gianluca, ada Terence, ada Daus yang suka main di kamar, kita main, wah pokoknya gengsi lah gitu mainnya. Tiap hari kita main. Nah tiba-tiba ada game mobile ini, saya lihat teman saya satu, si Daus, kok udah jarang main PS, dia lebih seneng main. Iya, dia lebih seneng main sendiri. Sampai kayak saya kadang-kadang kesel gitu, lu ngapain sih main sendiri? Biasanya, ayolah sini kita main PS, kalah ganti gitu kan, normal, atau enggak kita kompetisi. Dia main PS, nah di Borneo itu banyak rupanya Bang yang main. Dari media officernya main, Arul, terus si Brili, terus si Abe, rata-rata semua main. Gitu media officer, sampai pemain juga main. Akhirnya kita waktu akhir kompetisi, sempet kita di dalam perjalanan di bus,
Di jalan di bus tuh kita main sama-sama bang. Di waktu mau di Banjarmasin gitu kalau nggak salah. Kita main sama-sama semua tuh. Ya udahlah mulai dari situ 2018 akhir. PUBG itu kan juga baru awal PUBG. Baru. Nah setelah 2018 itu saya mulai terus main sampailah sekarang. Karena memang saya udah nggak ada hiburan lagi. PS udah ditinggalin. Dulu kan hiburannya main PlayStation, main FIFA atau PES gitu kan. Sekarang main FIFA atau PES udah enggak. Larinya ke mobile. Akhirnya ya udah sampai sekarang buat ngisi waktu kosong mau apa lagi ya kan, kecuali ada keluarga. Kalau ada keluarga saya nggak bisa gitu. Ada istri, ada anak, saya nggak bisa main. Tapi kalau nggak ada istri anak, kayak misalnya lagi tour atau kayak gini sekarang saya harus jauhan sama anak istri, ya udah ngisi waktu kosongnya mungkin salah satunya dengan main PUBG itu. Jadi kalau di PSS siapa aja? Kenapa? Kalau yang di PSS siapa aja? Di PSS main PUBG ada Hoki, ada Sanjaya, ada Ridwan, Ricky tadinya, Ricky, Tole kadang-kadang masih main, Cawor kadang-kadang. Sekarang yang baru main-main lagi kalau nggak salah Sadam, Safaat sama Black main ya? Ya Black mungkin sama si siapa nih? Arlan. Saya baru tahu dia baru download katanya baru pada main tuh. Saya jago udah biasanya. Iya, aduh. Paling jago siapa paling jago? Kalau yang paling jago Eman gitu siapa? TDM-an Ricky Hoki. Yang lumayan bagus lah gitu. Sama Sanjaya. Paling cupu kayak Paling cupu enggak, Kevin bagus. Iya. Paling cupu Pak RT kayaknya ya. diganggu anak itu. Ya. Mainnya nggak pakai headset dia. Iya, jadi nggak kedengeran step kan. Kalau main PUBG kan harus pakai headset. Iya, step kiri kan suara di kiri gitu kan. Dia kayaknya main nggak pakai step, jadi nggak denger musuh mau datang dari mana, dia bingung. Iya, mau denger headset cabut sama Sima. Oke deh, kita masuk ke pertanyaan terakhir Bang Leo. Mungkin soal e-sport juga, dan mungkin setelah cerita panjang tadi, mungkin masalah Bang Leo juga udah memasuki umur-umur mau mendekati pensiun juga ya. Setelah tidak bermain bola, apa sih rencana Bang Leo berikutnya? Apakah melatih ataukah malah ikut prosin PUBG? Mana tahu kan. Tapi apa yang rencana Bang Leo ke depannya? Kalau prosin nggak mungkin Bang ya. Kalah mata soalnya, aduh mata saya udah nggak sanggup lihat layar HP ya kan. Bisa ngerusak mata lama-lama nih. Terus yang pasti saya masih ada di dunia sepak bola gitu. Saya pengen jadi pelatih setelah saya pensiun. Mungkin 1 tahun lagi saya main, baru saya rencananya seperti itu. Tapi nggak tahu, semua biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan aja. Saya mau ngelatih, mau ngambil kursus dulu, lisensi juga, pasti mau mencoba membantu anak-anak Indonesia. Ini jujur, ketika pelatih, tanggung jawab saya sekarang yaitu bagaimana caranya menciptakan pemain-pemain Indonesia yang handal, yang top dunia bahkan bisa dibilang, agar Indonesia nggak lagi-lagi mengandalkan pemain naturalisasi. Aku pikir ini tanggung jawab ketika saya memutuskan untuk jadi pelatih, atau ini tanggung jawab juga sekarang pelatih-pelatih seluruh Indonesia. Ini tanggung jawab yang harus kita ambil gitu, untuk menciptakan pemain Indonesia yang bukan cuma sekedar kualitasnya Liga Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk menciptakan pemain Indonesia yang kualitasnya top dunia. Supaya orang Indonesia percaya sama anak-anak Indonesia, nggak lagi mengandalkan pemain-pemain naturalisasi gitu kayak sekarang. Jadi ini sih, itu yang jadi motivasi saya nanti ketika saya memutuskan untuk jadi pelatih gitu. Saya akan bertanggung jawab untuk anak-anak Indonesia agar dia bisa menjadi pemain yang bukan cuma bagus di Liga Indonesia, tapi dia menjadi pemain yang top dunia. Oke, berarti mungkin juga kepercayaan dari federasi juga harus dijawab dengan bagaimana cara kita juga membentuk si pemainnya dari sejak dini ya Bang Leo ya.
gitu. Bukan cuman kita kayak oke ini mungkin kita marah dengan naturalisasi tapi kita malah nggak berbuat apa-apa juga percuma juga kan gitu loh. Malah kita juga harus kita tahu kesalahan kita di mana, kita itu kayak Bang Leo tadi, maksudnya memang benar berarti emang rasa tanggung jawab itu yang mungkin banyak belum dimiliki ya sama teman-teman pelatih juga gitu. Betul. Ini hal yang nggak bisa kita kontrol kalau menurut saya. Kayak program naturalisasi sekarang ini hal yang nggak bisa kita kontrol. Mungkin akan ada 5-6 orang lagi, mungkin kita nggak tahu, mungkin ada 20 orang lagi yang akan dinaturalisasi. Yang bisa kita kontrol yaitu ya kita sebagai pelatih Indonesia bertanggung jawab untuk menciptakan pemain-pemain yang bukan kacangan. Supaya kita nggak dianggap remeh dan supaya kita bisa dipercaya. Besok-besok akan ada lagi tuh nama Bambang, akan ada lagi tuh nama Boas, akan ada lagi tuh nama Agus, akan ada lagi nama mungkin Sakti gitu ya kan. Bukan nama-nama Ansari Lubis, akan ada lagi nama-nama kayak gitu yang pas kita nonton yang disebutin oh nama-nama yang Indonesia banget tuh. Gitu, bukan yang ada itunya nama-nama asing yang kita gitu. Bukan saya anti naturalisasi, saya enggak anti naturalisasi karena teman-teman saya juga harus hormatin teman-teman saya, banyak yang teman-teman dekat saya yang naturalisasi, kayak Diego, kayak Stefano, kayak Spaso. Mereka pemain-pemain naturalisasi yang saya hormatin juga. Gitu, bukan saya anti naturalisasi. Tapi ya inilah tanggung jawab, itu yang tadi saya bilang, tanggung jawab kita sebagai pelatih untuk menciptakan pemain-pemain yang top dunia nantinya supaya kita pemain-pemain Indonesia bisa lebih dipercaya dan bisa menjadi andalan di kancah internasional nantinya gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube PSS TV. Ale.